Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fajr Nurnaini, NIM 203190060. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel jurnal saya dengan judul Evaluasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK di SD Pancabakti Magetan. Langsung saja, pokok pembahasannya ada 6. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu metode, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima kajian teori, dan yang keenam adalah hasil pembahasan. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan yaitu sebuah pengalaman belajar seseorang sepanjang hidup yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, pemahaman, dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pendidikan diyakini sebagai pengentas kemiskinan seperti yang sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus diciptakan Tuhan dengan adanya suatu kelainan bentuk fisik dan berbeda dengan anak lain. Pada umumnya, kecacatan maupun kekurangan yang dialami anak ABK tersebut, baik fisik maupun kognitifnya, tidak akan mampu menghalangi seseorang untuk menjalani pendidikan dan untuk mendapatkan prestasi. Secara konseptual, model pendidikan inklusi menjanjikan sejumlah keunggulan yang menonjol dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. Untuk yang kedua yaitu mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan penelitian ini diharapkan mampu untuk menggunakan berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif analisis yang penuh makna dan teliti. Menurut konsep yang diberikan oleh Miles dan Haberman, yakni mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, yang mana dalam penelitian tersebut dapat mengungkap gejala holistik dan kontekstual dari pengumpulan data dari berbagai objek penelitian dengan cara sistematis dan ilmiah sebagai patokan dalam membuat atau membantu menemukan solusi-solusi dalam sebuah penelitian tersebut. Selanjutnya, data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu evaluasi pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK di SD Pancabakti Magetan. Dengan begitu, observasi, mengamati, dan meneliti dan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan langsung dari lapangan tersebut, sehingga dalam proses observasi akan mendapatkan data yang baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik juga. Yang ketiga yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana proses perencanaan evaluasi pembelajaran anak inklusif di SD Pancabakti Magetan. Yang kedua yaitu bagaimana proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran anak inklusif di SD Pancabakti Magetan. Untuk yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga ada 2. Yang pertama yaitu untuk membuktikan apakah ada proses perencanaan evaluasi pembelajaran secara signifikan di SD Pancabakti Magetan, dan yang kedua yaitu untuk membuktikan apakah ada proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran di SD Pancabakti tersebut. Untuk yang selanjutnya ada kajian teori. Di sini terdapat ada 5 poin dalam kajian teori. Yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua ada pengertian pendidikan inklusif, yang ketiga ada karakteristik dari pendidikan inklusif tersebut, yang keempat ada anak berkebutuhan khusus atau ABK, yang kelima ada evaluasi anak berkebutuhan khusus. Langsung saja, yang pertama tadi yang mengenai pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu hal kegiatan terencana yang bertujuan untuk menilai agar dapat diketahui hasil-hasil yang telah dicapai dengan memperhatikan juga aspek proses pembelajaran sebagai suatu hal yang terintegrasi. Yang kedua tadi pengertian pendidikan inklusif. Dengan demikian yang dimaksud pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan
yang telah mensyaratkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-temannya seusianya. Nah, di sini tidak ada yang membeda-bedakan ya antara anak berkebutuhan khusus dan anak yang normal. Selanjutnya mengenai karakteristik pendidikan inklusi. Kurikulum yang fleksibel, pendekatan pembelajaran yang fleksibel, sistem evaluasi yang fleksibel, serta pembelajaran yang ramah. Itulah tadi karakteristik pendidikan inklusi. Ada 3, yaitu kurikulum yang fleksibel tadi, ada pendekatan pembelajaran yang fleksibel, sistem evaluasi yang fleksibel, dan pembelajaran yang ramah. Untuk selanjutnya adalah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan menurut Mulyono dan Delphi, anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan istilah lain untuk mengartikan anak luar biasa atau ALB, yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, seperti pada fisik, intelektual, mental, sosial, dan emosional, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Untuk yang terakhir tadi yaitu evaluasi anak berkebutuhan khusus. Evaluasi pembelajaran anak pada anak berkebutuhan khusus harus menjawab 3 pokok penelitian. Yang pertama tadi yaitu prinsip penelitian anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kurikulum pada saat pembelajaran yang berlangsung, sehingga memudahkan anak dalam melakukan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hasil pembahasan. Dari hasil penelitian, masih perlu adanya perbaikan mengenai evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SD Pancabakti Magetan. Agar bisa berjalannya pembelajaran yang lebih baik lagi, selain itu juga perlu adanya peningkatan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dari akhir pembelajaran agar kedepannya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik anak berkebutuhan khusus, seperti memodifikasi pembelajaran dengan mencocokkan kebutuhan peserta didik anak berkebutuhan khusus tersebut sesuai kurikulum yang sudah ditentukan. Tidak itu saja, sebagai pendidik juga harus bisa melaksanakan evaluasi pembelajaran secara individu terhadap peserta didik, dikarenakan pada anak berkebutuhan khusus pastinya mempunyai kekurangan dan kelebihan yang masing-masing individu itu tidak sama. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.